Halo? Ya, Pak. Ya, kita lanjut ya, sambil menunggu yang lain. Lalu abortus spontanus atau keguguran atau abortus non provokatus tadi, itu ada dua atau ada berapa ya? Coba saya lihat dulu. Oh, ada banyak. Nah, ini bukan keahlian saya, jadi saya tidak hafal barang ini. Saya hanya tahu bahwa abortus itu tidak boleh kalau yang provokasi atau provokatus. Yang non provokatus itu tidak apa-apa karena kan nggak sengaja. Itu moral, itu penilaian moralnya. Nah, Anda tidak perlu, tapi ini untuk mengenal boleh ya. Abortus yang jenis ini ada beberapa jenis, yaitu abortus habitualis atau abortus spontaneous yang terjadi 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Penyebabnya sebagian besar belum diketahui sehingga harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan lengkap. Ini artinya apa? Artinya ada ibu hamil yang keguguran terus selama 3 kali bahkan lebih dan tidak diketahui penyebabnya. Maka dia harus diteliti. Ya, buat lagi, buat pertama kok gugur. Buat kedua diperiksa lagi gugur, buat ketiga gugur. Atau bahkan lebih, lalu dia periksa lagi. Ternyata para dokter belum melihat penyebabnya apa, maka harus diperiksa secara lebih teliti dan lengkap. Nah, itu biasanya harus mencari dokter yang spesialis, dokter ahli benar-benar tentang hal ini, sehingga mendapatkan penyebabnya. Karena kalau nggak tahu penyebabnya, nanti nggak hamil-hamil juga, kan kasihan. Terus yang kedua itu abortus imminens, yaitu adanya bahaya abortus yang tampak dari pendarahan pada kehamilan sebelum 28 minggu. Belum 28 minggu dengan atau tanpa kontraksi kandungan yang nyata, tanpa adanya dilatasi serviks uteri masih bisa diselamatkan ya. Ini pendarahan ya, pendarahan, tetapi kalau tanpa kontraksi atau ketegangan kandungan, lalu dilatasi serviks itu istilahnya agak susah saya karena memang bukan keahlian saya, tapi Anda bisa cek serviks uteri itu apa. Kalau ini masih bisa diselamatkan bayinya ya. Walaupun ini sudah bahaya, sudah berada dalam kondisi bahaya, tapi harus segera diselamatkan dan yang bisa menyelamatkan adalah dokter. Lalu abortus insipiens atau abortus yang sudah mulai terjadi pendarahan pada kehamilan sebelum 28 minggu, terjadi dilatasi serviks uteri secara meningkat. Pendarahan bertambah, biasanya kehamilan kurang dari 12 minggu, kandungan harus dikosong. Nah, oh yang tadi itu maksudnya begini, bukan bukan bayinya yang diselamatkan, ibunya maksudnya. Yang tadi yang nomor 2. Artinya ininya potensi janinnya atau embrionya udah nggak bisa lagi karena udah terjadi pendarahan. Pendarahan itu artinya mulai ada kegagalan. Beda ini pendarahan dalam konteks aborsi ya, abortus spontaneous tadi. Kalau pendarahan yang terjadi dalam kondisi yang normal, orang sudah hamil itu biasanya enggak. Itu karena terjadi sesuatu yang
Ya biasanya ibu-ibu lah yang tahu itu, para ahli yang tahu. Yang bapak yang awam itu taunya buat aja, dia nggak tahu barang-barang itu, tapi dia hanya bisanya membuat. Terus itu dia nggak tahu apa sih. Makanya harus cari ahlinya. Nah ini yang terjadi yang di sini, yang abortus insipiens ini, itu sebelum 28 hari. Maka harus dikosongkan janinnya yang sudah berbahaya ini. Bahkan mungkin udah mati. Kalau yang di atas tadi itu bisa jadi masih bisa diselamatkan, itu maksudnya. Bisa ibunya atau janinnya. Tapi yang ini tidak bisa. Maka harus dikosongkan. Kalau nggak dikosongkan malah mati di dalam, kan nggak baik. Kan biasanya kalau janin keguguran itu harus dikeluarin. Lalu abortus completus atau incompletus, dan bukan atau, dan incompletus. Abortus completus artinya isi kandungan sudah keluar semua. Lalu incompletus artinya masih ada sisa yang harus dikeluarkan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya janin yang sudah mati itu dikeluarin. Tapi ada yang sudah keluar semua, ada yang belum. Maka harus dikeluarin semua. Lalu miss abortion adalah kematian janin, tetapi janin tersebut tetap dalam kandungan selama 8 minggu atau lebih. Pengeluarannya sangat berbahaya bagi keselamatan. Nah, ini yang bahaya. Kalau terjadi kasus seperti ini, Anda harus segera mencari pertolongan. Udah mati 8 minggu, tetapi belum keluar, gitu ya. Dan ini bagi keselamatan sangat berbahaya bagi keselamatan ibu. Maka penanganannya harus hati-hati. Ini penting supaya Anda tidak sembarangan. Ya, itu maksudnya. Gunanya pengetahuan ini adalah supaya Anda tidak melakukan tindakan yang tidak baik dan yang membahayakan. Lebih baik melakukan tindakan yang aman. Tindakan aman seperti yang saya katakan tadi, di awal tadi. Lalu abortus cervicalis adalah keluarnya hasil konsepsi yang terhalang oleh ostium uteri externum yang tidak membuka sehingga terkumpul dalam kanalis cervicalis dan cervix uteri membesar sedikit dan seterusnya. Nah ini apa ya, ostium uteri itu apalah, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ini kan keluarnya itu terhalang gitu ya. Jadi bayinya udah mati tapi dikeluarkan itu terhalang. Mungkin begitu maksudnya. Itu nanti Anda bisa dalami sendiri. Saya hanya mau memperkenalkan aja. Abortus infectiosus dan abortus septicus adalah keguguran disertai infeksi genital. Nah, ini yang bahaya. Keguguran tapi kemudian disertai infeksi genital. Infeksi genital tahu kan, yang infeksi alat kelamin wanita itu, ibu. Nah, ini repot kalau seperti ini. Kan kalau infeksi itu kan berbahaya bagi kesehatan genital, alat genital istri atau wanita. Saya ngomong istri karena barang-barang begini harus terjadi saat sudah berkeluarga ya. Jangan terjadi saat Anda belum berkeluarga, itu merugikan diri sendiri. Itu sebenarnya pembicaraan ini intinya di situ, maksud saya. Memperkenalkan ini itu intinya adalah Anda melakukan sesuatu itu pada level aman, level aman. Jangan bikin aneh-aneh yang akhirnya merugikan diri sendiri sampai termasuk ini tadi. Infeksi genital, lalu infeksi berat, disertai penyebaran kuman lagi, kan itu repot. Itu kira-kira maksudnya. Nah, di samping ini gambar-gambarnya itu ya. Saya itu rencananya mau mendalami ini, tetapi saya kira tidak perlu karena
Yang ingin saya sampaikan kepada kita yang belajar agama adalah, pertama, pada hakikatnya hidup manusia itu adalah hak asasi yang paling dasar yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga, dilindungi, dihargai, dihormati, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pelanggaran. Itu intinya. Nah, supaya itu tidak terjadi, Anda harus tahu hal-hal ini tadi. Seperti kalau supaya jangan terjadi masalah ketika Anda sudah melakukan hubungan seksual, amankan itu, jangan sampai terjadi masalah. Kemudian kalau misalnya terjadi masalah, segera ke dokter, periksakan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau terjadi misalnya sudah hamil, sudah terjadi pembuahan sekian hari, sekian minggu, kok tidak terjadi pergerakan di dalam rahim? Cek ke dokter. Pastikan dia hidup atau tidak. Kalau dia tidak hidup, berarti dia sudah mati. Matinya karena apa? Nah, itu maksudnya. Amankan, itu maksudnya. Pengenalan ini maksudnya itu. Dan menjaga kandungan ibu, menjaga semuanya, kehormatan semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu jaga baik-baik, itu maksudnya. Nah, ini kita yang kedua, dan ini yang tidak boleh secara moral manapun, agama manapun tidak memperbolehkan. Ya, ini dilarang keras. Abortus provocatus, artinya abortus yang disengaja. Ya. Manusia memang sengaja untuk melakukan abortus. Dan kejadiannya sudah banyak di dunia ini ya, Anda tahu ya. Banyak orang yang aborsi karena hamil sebelum waktunya, sebelum menikah, atau hamil yang tidak dikehendaki karena belum menikah. Nah, nanti kita bicara sedikit tentang kalau pemerkosaan bagaimana, nanti aja itu. Itu, jadi ini intinya. Intinya adalah provokasi atau pengguguran yang terjadi karena kesengajaan manusia, maka ini larangan. Itu bertentangan dengan moral. Moral agama apapun, apalagi moral Katolik ya. Nah, ini beberapa jenisnya: abortus therapeuticus, medicinalis, pengguguran yang dilakukan dengan indikasi medis demi kesehatan atau kehidupan ibu, indikasi yang sering digunakan karena ibu mengalami sakit jantung berat, hipertensi berat, ginjal kronis, kanker serviks, dan sebagainya. Kategori yang pertama ini saya bahas sedikit tentang moralnya sedikit ya. Kategori yang pertama ini, itu kalau seandainya terjadi ibu hamil, lalu ketahuan ia mengalami sakit jantung, hipertensi, ginjal, kanker, dan setelah didiagnosis ternyata membahayakan ibu dan janin itu. Oke. Itu namanya kasus dilematis ya. Maka yang harus dilakukan adalah tindakan untuk penyelamatan kedua-duanya. Misalnya terjadi tindakan operasi ya. Operasi untuk menyelamatkan baik ibu maupun anaknya. Tetapi ketika misalnya sudah didiagnosis, operasi yang dilakukan itu akan membahayakan salah satunya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ini biasanya kalau dulu, saya waktu masih ngajar awal-awal dulu, itu saya langsung suruh diskusi mahasiswa, lalu baru diplenokan. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang harus dilakukan?
Ulang Pak pertanyaannya Pak. Kan ini aborsi yang dilakukan, bukan aborsi. Ada seorang ibu hamil. Hamil tapi dia sakit jantung berat, hipertensi berat, ginjal kronis, kanker serviks. Artinya kalau dia terus mengandung dan kemudian nanti melahirkan, bisa membahayakan kedua-duanya. Maka yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kedua-duanya. Oke. Dilakukanlah misalnya operasi. Ya. Maka operasi itu akan menggagalkan salah satunya, akan menghilangkan salah satunya. Tetapi yang harus dilakukan dokter adalah dia melakukan tindakan itu dengan tujuan menyelamatkan dua-duanya. Tetapi kalau seandainya dia setelah telah dilakukan tindak itu ternyata salah satunya terpaksa tidak bisa diselamatkan, maka itu namanya abortus provocatus yang tidak melanggar moral. Oke. Jadi tadi saya memberi pengantar itu untuk kasus umum yang memang belum dianalisis secara moral. Ngerti maksudnya enggak? Ngerti Pak. Ngerti Pak. Nah, jadi ada ibu hamil, tetapi dia mengalami ini tadi, sakit-sakit yang berat, yang kalau dibiarkan maka tidak bisa terselamatkan. Dua-duanya bahkan. Maka yang harus dilakukan adalah dokter harus melakukan tindakan yang harus menyelamatkan dua-duanya, itu tujuannya. Tetapi ketika melakukan itu terpaksa salah satunya tidak bisa diselamatkan, itu namanya tindakan yang tindakan provokatus atau provokasi sengaja tapi tidak melanggar moral. Ya, tidak bertentangan dengan moral. Ya, yang penting bahwa dokter itu melakukan tindakan itu dengan menyelamatkan yang paling mungkin, ya, yang paling mungkin, dan yang paling penting. Ini yang saya betul-betul mau ngajak kita membuat penilaian dan pertimbangan moral. Yang penting dan yang mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi dan yang penting. Misalnya begini. Kalau ibu itu diselamatkan, tetapi dia tidak berumur panjang, sementara anak itu diselamatkan dan dia mempunyai peluang untuk hidup panjang, maka yang diselamatkan mana? Yang harus dokter selamatkan itu yang mana? Anaknya Pak. Anaknya, karena dia mempunyai peluang lebih banyak. Artinya mempunyai tingkat kemanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain, bagi dunia itu masih banyak. Tetapi jika sebaliknya, kalau anaknya itu diselamatkan tetapi menurut diagnosis dari dokter hanya pacak hidup 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sementara peluang untuk ibu masih banyak, maka yang diselamatkan adalah ibunya. Nah, di sini yang saya maksudkan dengan pertimbangan dan penilaian moral. Pembicaraan poin ini mewakili semua pembicaraan tentang kasus-kasus moral sebelumnya, yaitu tentang seksualitas dan perkawinan dan sebagainya. Jadi, kalau kita melakukan tindakan, itu yang harus ada dalam pikiran dan hati kita, yang mendorong kita berbuat itu adalah pikiran dan perasaan yang bermoral.
Yang bermoral artinya menyelamatkan yang mempunyai nilai moral yang paling tinggi dan paling mungkin. Begitu maksudnya. Contoh, kalau kasusnya seksualitas, atau saya daripada nanti saya mundur lagi, nanti nggak selesai-selesai pembicaraan itu karena panjang dan luas. Yang kedua, abortus eugenicus adalah pengguguran yang dilakukan karena janin menderita cacat berat. Ya itulah tadi. Jadi kalau dia cacat berat dan kemungkinan untuk hidup tidak ada, tapi itu juga tidak boleh kalau dalam moral Katolik itu tidak boleh. Kalaupun dia cacat berat, tapi kalau dia masih bisa hidup, itu moral Katolik tidak memberi ruang untuk orang menggugurkan. Ya, ingat itu ya. Wah, aku gugurkan aja lah, anak ini nanti kakinya nggak ada. Nggak boleh. Oh, gugurkan aja, anak ini nanti tangannya nggak ada. Nggak boleh. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dia punya hati enggak berfungsi, apa segala macam, organ-organ yang paling bukan ya kita tidak boleh mengatakan organ manusia itu ada yang paling penting dan ada yang tidak penting ya karena berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus semua anggota tubuh itu penting. Hanya maksudnya begini, kalau tangan enggak ada itu masih enggak apa-apa jika otaknya enggak ada atau otaknya tidak berfungsi atau otaknya uh, impoten, enggak bisa. Tapi Anda harus tahu bahwa moral Katolik itu tidak membiarkan orang melakukan pengguguran. Karena apa? Biarkanlah dia gugur dengan sendirinya. Yang artinya abortus spontaneous tadi. Baru setelah itu baru dikeluarin. Nah, kecuali ini tadi membahayakan. Ya, kalau membahayakan iya. Kalau membahayakan keselamatan, maka dia harus dilakukan tindakan. Tuh. Tentu membahayakan apa? Membahayakan kehidupan, bukan membahayakan yang sepele-sepele. Gitu ya. Nah, ini yang nggak boleh. Abortus kriminologi. Nah, tidak boleh ini. Menggugurkan karena pemerkosaan, karena incest, karena penipuan. Tidak boleh. Moral Katolik tidak membolehkan orang menggugurkan walaupun itu hasil pemerkosaan, walaupun itu hasil incest, walaupun itu hasil penipuan. Tahu kan ini maksudnya? Tahu, Pak. Oke, kalau tahu nggak perlu saya jelaskan. Incest itu hubungan darah ya, hubungan darah ya. Dan itu yang itu melakukan dosanya double itu. Dosanya dosa incest dan dosa pengguguran atau aborsi. Jadi pemerkosaan, kalau anak hamil karena pemerkosaan, jangan, tidak boleh digugurkan. Meskipun si wanita itu apa malu, tapi harusnya tidak malu wanita itu. Yang malu itu harusnya yang memperkosa. Orang dia diperkosa, kecuali dia melakukan hubungan sama suka. Kalau sama-sama suka ya mungkin malu. Tapi kalau dia melakukan hubungan nggak malu, kenapa dia malu kalau dia hamil? Coba Anda berpikir secara sederhana aja. Pasti akan geli sendiri toh. Ya, geli nggak menurut? Kalau saya sih geli. Geli karena apa? Lo malu kalau hamil, tapi lo nggak malu melakukan hubungan di luar nikah atau sebelum nikah. Harusnya malu dari sebelum melakukan hubungan. Itu yang betul. Lah udah melakukan hubungan mau kok ketika hamil malu. Lalu menggugurkan. Itu dosanya double. Dosanya double, Mas. Incest juga begitu, menipu juga begitu. Itu. Nah, abortus
Jelas ya, saya jelas ya. Saya menjelaskan tidak secara mendalam, tetapi saya kira sudah cukup untuk dimengerti. Kalau belum mengerti juga berarti otak Anda ini memang otak yang harus diasah terus ya, supaya agak mudah memahami. Abortus psikologis, sosial, ekonomis adalah pengguguran yang dilakukan karena terjadi kehamilan yang dianggap dapat menimbulkan aib. Oh, apalagi begini, belum siap secara ekonomi, pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Wah, ini jangan karena ini lo melakukan pengguguran itu salah besar. Ini persoalan yang sangat sepele. Di atas ini masih lebih berat, tetapi ini pun nggak boleh. Apalagi ini menimbulkan aib keluarga. Nggak boleh. Ya kalau mau jangan aib keluarga, jangan lakukan. Kemudian kalau belum siap ekonomi, ya jangan lakukan. Kemudian pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, ya jangan lakukan juga gitu. Nah ini ya, ini hukum Gereja Katolik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Tentu yang dimaksud adalah pengguguran yang provokatus tadi, yang pengguguran yang dengan spesifikasi yang bukan abortus yang tadi yang demi menyelamatkan ya, itu kalau yang demi menyelamatkan itu sebetulnya tindakannya itu bukan tindakan aborsi, tapi tindakan penyelamatan yang mengakibatkan terpaksa salah satu pihak itu harus menjadi korban. Tetapi niat murni dokter dan keluarga itu adalah menyelamatkan. Saya minta Anda bisa membedakan ya antara abortus spontaneus, abortus provokatus dengan kasus yang tadi, kasus dilematis penyelamatan tadi, dan abortus provokatus dengan kasus yang ini. Nah, dua ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Inilah yang tidak boleh oleh hukum gereja. Tidak boleh oleh hukum gereja. Nah, tidak boleh ini. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Abortus provokatus merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral dan martabat manusia ya. Oleh karena itu, komunikasi keluarga harus terus dibangun, pendidikan seks yang bernilai di dalam keluarga itu harus terus digalakkan pada dalam keluarga, di dalam sekolah-sekolah maupun di dalam lembaga pendidikan non formal lainnya termasuk gereja ya. Gereja harus terus melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini ya. Kemudian barang ini ngapa? Perlu dikembangkan suasana pro life ya. Ya, pro life yaitu pro kehidupan ya. Perlu dikembangkan iptek kedokteran yang dapat mengatasi bahaya-bahaya pengguguran yang terjadi keguguran itu tadi. Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan. Nah, ini yang paling mudah adalah memandang dan menyikapi serta bertindak terhadap hak asasi manusia yang paling dasar ini sebagai anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri, dihargai, dihormati, dijaga, dilindungi. Itu ya. Nah, sekarang pengadaan anak secara buatan. Pengadaan anak secara buatan itu
saya ini singkat-singkat aja ya. Bayi tabung, inseminasi buatan, ektogenesis, cloning. Ya, ada 4. Jadi pengadaan anak secara buatan itu bayi tabung, inseminasi buatan, oktogenesis, dan cloning. Bayi tabung itu adalah ini ya, menabung sperma dan ovum di dalam tabung untuk kemudian terjadi pembuahan di dalam tabung itu ya. Nah, apa yang dilakukan ini itu dikarenakan apa namanya? Mungkin tidak bisa dilakukan hubungan seksual dengan normal. Bisa juga karena orang yang memang ingin mempunyai anak, tapi tidak ingin bersuami. Nah, ini yang tidak benar ini. Mempunyai anak, tapi tidak ingin mempunyai suami. Jadi dia membeli sperma. Ya, ovumnya dari dia, kemudian dia beli spermanya untuk kemudian ditabung untuk diproses konsepsi. Nah, ada juga mungkin yang suami ingin punya anak, laki-laki punya anak, tapi dia tidak mau berkeluarga, nah dia melakukan itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang dan itu sangat pelik adalah persoalan LGBT sekarang. LGBT ini yang menjadi persoalan yang sangat serius untuk gereja maupun agama-agama di dunia ini. Mengapa? Karena LGBT itu sekarang untuk negara-negara tertentu memungkinkan terjadi perkawinan antara orang sejenis ya orang sejenis atau yang transgender atau yang transgender itu operasi itu ya, operasi itu. Nah itu bisa saja terjadi mereka menikah, misalnya antara lesbian itu menikah, tapi mereka ingin punya anak. Nah, jadilah seperti ini, bayi tabung bisa. Nah, juga gay ya, mereka menikah lalu ingin bayi tabung. Nah, persoalan moralnya di mana di sini? Persoalan moralnya adalah bahwa terjadinya manusia itu oleh Tuhan itu harus melalui proses perkawinan antara pria dan wanita secara sah. Kalau itu tidak terjadi, maka anak yang dihasilkan itu adalah anak yang sebetulnya tidak secara normal terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, moral Katolik itu mempunyai diskusi begini. Kalau memang itu terjadi, maka sperma itu harus dari suami. Dan ovumnya harus dari istri. Kalau tidak bisa terjadi hubungan seksual secara normal. Nah, yang menjadi persoalan ini orang membeli sperma. Kalau dia membeli sperma, berarti sperma dan ovum yang terjadi konsepsi adalah sperma dan ovum yang tidak sah. Itu penilaian moralnya begitu. Tidak sah. Mengapa? Karena tidak terjadi peresmian gitu ya. Tidak terjadi perkawinan secara sah yang ratum dan konsumatum itu yang menurut gereja itu. Maka gereja tidak menghendaki adanya bayi tabung ini gitu. Beberapa diskusi itu memungkinkan terjadinya bayi tabung itu diperbolehkan ketika suami istri yang sah ingin mempunyai anak tetapi tidak bisa melakukan hubungan seksual secara normal. Itu boleh. Menurut saya boleh. Entah menurut moral boleh tidak. Tapi itu bisa terjadi. Boleh terjadi. Jadi mereka tidak mau mengadopsi. Tapi mereka ingin sperma dan ovum dari diri mereka, suami istri yang sah tadi. Jadi memang anak mereka, anak kandung mereka. Hanya tidak terjadi melalui perkawinan, melalui hubungan seksual yang boleh, yang sah. Nah, tapi boleh, kenapa?
Karena mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual secara wajar, secara normal. Tuh. Oke, nanti terlalu panjang ceritanya itu ya. Lalu inseminasi buatan adalah usaha untuk mengadakan pembuahan yang dilakukan bukan melalui hubungan seks suami istri secara alami. Inseminasi buatan yang homolog yaitu spermanya diambil dari suami sendiri. Lalu yang heterolog adalah sperma diambil dari laki-laki yang mendonorkan, ya. Nah, itu tadi baru saya singgung tadi. Tuh. Jadi dari suami istri punya suami istri. Nah, inseminasi itu beda dengan bayi tabung. Kalau inseminasi itu pembuahan tetap terjadi di rahim ibu, ya, di rahim ibu dengan mengambil sperma dari suaminya, ya. Rahim ibu dan sperma dari suaminya. Kenapa? Mungkin karena suaminya tidak bisa melakukan hubungan seksual. Ya, mungkin terjadi impotensia. Impotensia yang mana yang boleh? Impotensia yang terjadi setelah menikah, yang mungkin terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan dia impoten. Ya, bisa saja terjadi. Bisa saja. Atau kecelakaan yang entah tahu bagaimana ceritanya, alat kelaminnya terpotong misalnya. Jadi kan nggak bisa melakukan hubungan seksual kan? Nah, ya apa namanya itu. Tapi kan masih bisa menghasilkan sperma. Karena apa? Karena kalau yang menghasilkan sperma itu apa? Itu apa namanya? Itu apa namanya itu yang buahnya itu yang bisa menghasilkan sperma itu ya. Saya kalau bicara ini cukup agak latah juga karena saya cukup mendalami hal ini ya. Itu ya, jadi yang boleh itu dari sperma suaminya sendiri. Nah, bagaimana dengan kalau suaminya punya sperma tidak bagus? Nah, mungkin ini yang dimaksud sperma donor, tapi harus melalui persetujuan suaminya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini maksudnya untuk mereka yang mengalami abnormal-abnormal. Kalau Anda yang normal-normal saja, itu lakukanlah secara normal. Itu saja sudah aman. Daripada bikin pusing kepala, itu mendingan bikinlah secara normal. Carilah laki-laki normal, carilah istri normal, sehingga semuanya terjadi secara normal dan alami gitu. Lalu ektogenesis, itu pengadaan anak yang sepenuhnya dilakukan di dalam tabung yang sudah dilengkapi dengan segala hal yang dibutuhkan oleh si janin. Nah, masalah moral muncul karena fungsi ayah dan ibu digantikan. Itu masalah moralnya di situ. Kalau yang bayi tabung itu tadi, itu kalau tidak salah, sebentar. Itu 10 tabung, 3 embrio yang baik untuk kemudian. Nah, lalu dimasukkan lagi di rahim. Itu bayi tabung yang dimaksud di sini. Dimasukkan kembali ke rahim ibu. Nah, sedangkan ini, nah ini bayi tabung ini kasusnya adalah untuk mencari bibit unggul, ya. Untuk bibit unggul. Nah, yang ini itu semua sudah dihidupkan oleh tabung. Jadi janin itu betul-betul dipelihara mulai proses pertemuan sel sperma dan ovum itu semua terjadi di janin, terjadi di tabung. Jadi tabung itu adalah rahim. Nah, persoalan moralnya adalah fungsi ayah dan ibu tergantikan oleh alat-alat canggih. Dan ini nggak benar menurut moral Katolik. Itu sudah melanggar kodrat ayah dan ibu, kodrat wanita